Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Bantartar. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang kepribadian Pak Trimo, calon kepala desa Tumang kita. Nah, kali ini saya akan mewawancarai wawancara eksklusif bagian kedua. Oke, ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak ya. Kira-kira pertanyaan pertama ya Pak, sudah sudah berapa lama Bapak tinggal di Kampung Tumang, Pak? Eh, saya tinggal di Kampung Tumang dari semenjak tahun 2008. Saya sudah beli lahan di sini dan resmi menjadi penduduk Kampung Tumang itu 2009. Jadi lebih kurang sudah hampir 12 tahun. Ini ada pertanyaan kedua ya Pak ya, supaya pemirsa semua yang nonton ini tahu gitu, gimana sih sebenarnya Bapak Trimo itu ya Pak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan Kampung Tumang? Tolong jelaskan Pak. Perkembangan Kampung Tumang sangat pesat. Kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, awal saya datang kemari, ini sudah sangat jauh berbeda. Dulu waktu saya pertama kemari, jalan masih sering banjir, ya kan? Kemudian juga berlobang-lobang. Kalau sekarang jalan sudah bagus dan penduduknya, kalau dulu itu waktu pertama saya kemari itu berkisaran sekitar 300-an kakak. Nah, sekarang sudah hampir mencapai 1000 kakak. Jadi itu dari perkembangan kepadatan penduduk. Kemudian kemajuan daripada kampungnya, ya alhamdulillah kalau saya perhatikan, yang dulu pasarnya masih pasar kecil, sekarang sudah besar dan sudah ada 2 pasar di kampung. Alhamdulillah ya Pak ya, sekarang perkembangan semakin meningkat ya Pak ya. Semakin meningkat. Mungkin nanti seandainya Bapak menjadi kades mungkin lebih meningkat lagi Pak ya. Mudah-mudahan dibantu doa. Oke Pak. Nah, ini ada pertanyaan ketiga Pak. Menurut isu yang beredar, Bapak adalah mata-mata perusahaan. Apa pendapat Bapak mengenai isu ini Pak? Ya sebenarnya begini, kalau ada sekelompok atau orang yang berpikiran negatif tentang saya kepada perusahaan, itu sih saya rasa itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa salah? Sebenarnya saya dengan perusahaan itu sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Kalaupun saya dekat dengan karyawannya ataupun orang yang bekerja di perusahaan itu hanya sebatas kenal dan tidak begitu akrab seperti saudara. Cuman saya tetap mengatakan bahwasanya walaupun hanya kenal di sini, tapi saya menganggap semuanya yang ada di Kampung Tumang adalah saudara. Gitu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan keempat ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak langkah apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah lahan Tumang dengan perusahaan Pak? Jelaskan Pak. Jadi kalau menurut saya, untuk menyelesaikan suatu masalah kita tidak boleh lari dari masalah tersebut. Ya, contoh misalnya, bentar ya. Jadi menurut saya langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan adalah kita tidak boleh lari dari masalah tersebut. Contoh misalnya, ya kan, saya ada masalah dengan sampean di sini. Bagaimana masalah kita akan selesai apabila kita tidak pernah mau bertemu dan duduk bareng untuk menyelesaikan masalah itu. Ya kan? Kalau seandainya saya dengan sampean nggak pernah bertemu, sementara kita ingin menyelesaikan masalah, kira-kira bakal selesai nggak tuh masalah? Kita harus jumpa, kita harus duduk bareng. Tapi dalam duduk bareng tersebut pasti ada yang namanya perdebatan. Ya kan? Tapi dengan perdebatan tersebut pasti akan ada mufakatnya, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan masalah ini kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melakukan lobby. Lobby ini harus kita dekati dengan baik itu dengan pihak kabupaten, provinsi maupun kementerian. Tapi semua ini tidak
bisa diselesaikan dengan begitu cepat. Semuanya butuh proses, ya kan? Proses demi proses harus kita jalani. Nah, tentunya dengan kerjasama yang baik, masyarakat mendukung kita, kemudian kita juga melaksanakan amanah masyarakat untuk ke sana itu dengan benar-benar tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan masyarakat pada kita. Kemudian kalaupun nanti seandainya ada, misalnya ada dari perusahaan mengatakan hal-hal bahwasanya ini adalah lahan konsesi segala macam, tapi kan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwasanya perusahaan juga harus mengeluarkan sebagian lahan konsesi mereka kepada masyarakat apabila sudah dihuni atau di tempat tinggali oleh masyarakat tersebut. Oke Pak, ini pendapat Bang. Ini itu masalah yang dari Kampung Tumang ya Pak. Sekarang saya ingin bicara masalah di luar Kampung Tumang. Ini ada pertanyaan kelima ini Pak. Ngomong-ngomong, apakah Bapak ada relasi atau kenalan di kabupaten Pak di luar Kampung Tumang? Ya kalau kenalan banyak. Cuman yang jadi masalah sekarang mereka kenal nggak sama saya kan gitu. Oh gitu. Iya, kalau kenalan banyak. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Bagi yang Dari terakhir. saya. Pertanyaan ke-6 Pak. Apakah Bapak kenal dengan Bupati Siak Pak? Atau mungkin Gubernur Riau ini Pak? Oh gitu. Kalau berkenalan pernah. Saya juga kenal dengan Pak Alpedri. Saya juga kenal dengan Pak Samsuar. Tapi entah mereka kenal sama saya atau enggak. Ya memang sebenarnya kemarin saya juga menjadi timnya juga dari Bapak Alpedri. Tapi setelah duduk mungkin tak ingat enggak sama saya juga, saya enggak tahu. Yang jelas kalau kenal saya kenal beliau. Tapi entah beliau masih ingat sama saya atau enggak. Ada gitu masalahnya. Oke, ini sudah pertanyaan terakhir sudah selesai. Nah, ini apa namanya, kupas tuntas tentang kepribadian Pak Trimo ini perlu diajukan jempol. Terima kasih. Oke, sekian dulu jumpa kupas tuntas kali ini. Demikianlah tadi kupas tuntas kepribadian Pak Trimo. Kita ketemu lagi di channel Bandatar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.